presentasi kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengertian industri dan industrialisasi. Dalam pengertian luas, industri itu mencakup hampir semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang sifatnya itu produktif. Adapun pengertian secara sempitnya, industri adalah pengolahan atau barang secara mekanis, baik dengan tangan maupun dengan mesin, sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dumairi sendiri menjelaskan bahwasanya industri itu mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama ada himpunan sejenis. Contohnya adalah industri kertas, berarti perusahaan penghasil kertas, yang berarti himpunan perusahaan itu sendiri adalah penghasil kertas. Kedua, sektor ekonomi yang di alamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industrialisasi juga dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk membentuk nasib kemakmuran negara secara lebih cepat daripada tanpa melalui proses itu sendiri. Bahkan hampir semua negara itu menempuh strategi industrialisasi, tentunya yang bentuknya itu beraneka ragam. Nah, Indonesia sendiri termasuk negara berkembang yang tentunya tidak luput dari industrialisasi itu sendiri. Semenjak tahun 1969, pendekatan yang digunakan Indonesia adalah industrialisasi. Strategi industrialisasi yang pertama yaitu pada tahun tersebut di seluruh dunia mengerjakan proyek industrialisasinya masing-masing, tentunya dengan teori pembangunan ekonomi yang memadai. Kedua, sejarah negara berhasil memajukan ekonominya selalu melewati dalam proses pembangunan. Strategi ini pun dianggap sebagai keberhasilan karena secara perlahan menggeser kegiatan ekonomi yang semula terkonsentrasi pada sektor pertanian menjadi sektor industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Didiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep industrialisasi dan struktur ekonomi Indonesia. Yang pertama, konsep industrialisasi. Industrialisasi diartikan sebagai pergeseran struktural dari sektor pertanian kepada sektor manufaktur dan sektor jasa. Industrialisasi juga dianggap sebagai proses pertumbuhan ekonomi dalam wujud akselerasi investasi dan tabungan yang berlaku dalam suatu negara yang telah masuk ke dalam tahapan sektor industri. Lebih dari itu, industrialisasi juga menekankan apakah pada saat yang bersamaan faktor-faktor lain yang terlibat dalam proses tersebut juga ikut bergeser. Faktor-faktor tersebut meliputi tenaga kerja, modal, dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Kemudian, terdapat 5 karakteristik dalam industrialisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk. Artinya, terjadi kenaikan dalam pendapatan nasional atau kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang kenaikannya melebihi dari pertumbuhan penduduk. Yang kedua, sektor primer menurun. Sektor primer ini meliputi sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sektor sekunder yang meningkat. Sektor sekunder ini termasuk kepada sektor ekonomi yang mengolah hasil primer menjadi barang jadi, seperti manufaktur dan konstruksi. Yang keempat, sektor jasa lebih kurang konstan sehingga sebuah negara menjadi negara industri baru. Dan yang terakhir, konsumsi pangan menurun. Topik selanjutnya yaitu struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi sendiri menunjukkan komposisi atau susunan sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, seperti yang dominan atau tidak dominan, atau yang berkedudukan paling atas. Mengapa sektor ekonomi tersebut bisa menjadi handal atau dominan?
Karena dalam struktur ekonomi, sektor ekonomi tersebut menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar atau memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Kemudian, ada dua macam struktur ekonomi. Yang pertama yaitu struktur agraris. Struktur agraris yaitu struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduknya. Yang kedua adalah industri, yaitu struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri. Dalam struktur ekonomi industri, laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh kemajuan sektor industri, seperti yang terjadi di negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang industrialisasi di Indonesia. Jadi, pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan garis-garis besar haluan negara atau bisa disingkat dengan GBHN. Dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia ini mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nah, di sini menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama industri dasar ini. Nah, di dalam industri dasar tersebut memiliki dua kelompok. Yang pertama ada kelompok industri mesin dan logam dasar yang bisa disebut dengan IMLD, dan yang kedua ada kelompok kimia dasar yang bisa disingkat dengan IKD. Nah, IMLD ini antara lain industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ada IKD. IKD ini tadi singkatan dari kelompok kimia dasar. Nah, antara lain ada industri pengolahan kayu dan karet alam, ada industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, dan lain sebagainya. Nah, misi dari industri dasar ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, yang industri dasar ini tuh bersifat padat modal, jadi membutuhkan modal banyak, seperti itu. Kemudian teknologi yang digunakan oleh industri dasar adalah teknologi maju, teruji, dan tidak padat karya, tetapi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar yang sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya yang kedua ada industri kecil. Nah, ini industri kecil. Industri kecil ini meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, ada industri galian bukan logam, dan industri logam itu sendiri. Nah, misi dari industri kecil ini adalah untuk melaksanakan pemerataan. Selanjutnya, teknologi yang digunakan oleh industri kecil ini adalah teknologi menengah atau teknologi sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambahkan kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri atau bisa disebut dengan ekspor. Oke, selanjutnya yang terakhir ada industri hilir. Nah, ini industri hilir ini yaitu kelompok aneka industri yang meliputi industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan, mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Nah, misi dari industri hilir ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, dan tidak padat modal. Nah, untuk
teknologi yang digunakan industri hilir ini merupakan teknologi menengah atau bisa juga teknologi maju. Selanjutnya, menurut BPJS ini, menurut BPJS itu Biro Pusat Statistik. Nah, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri ini tuh dibedakan menjadi 4. Nah, ini 4, yaitu industri besar. Industri besar itu mempekerjakan 100 orang atau lebih. Ini. Kalau industri sedang, ini dia. Industri sedang itu mempekerjakan 20 sampai 99 orang. Selanjutnya ada industri kecil. Nah, industri kecil ini mempekerjakan 5 sampai 19 orang. Sedangkan yang terakhir ada industri kerajinan rumah tangga. Industri ini mempekerjakan kurang dari 3 orang, termasuk tenaga kerja itu yang tidak dibayar, seperti itu. Selanjutnya ada 3 pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas. Nah, strategi ini tuh lebih menekankan kepada pengembangan industri berbasis impor dari negara lain seperti industri elektronik, tekstil, otomotif, atau dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, industrialisasi yang mengutamakan industri berteknologi canggih berbasis impor. Nah, yang ini. Contohnya seperti pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir ini, ada industri hasil pertanian yang berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian. Nah, ketiga pemikiran tersebut mendapatkan legitimasi yang sama-sama kuat mengingat adanya argumentasi rasionalitasnya. Baik, terima kasih, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Materi yang akan kita presentasikan selanjutnya adalah mengenai perubahan sosial masyarakat agraris atau desa menuju ke masyarakat industri atau kota. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan sosial ini adalah derasnya arus modernisasi. Hal ini dikarenakan modernisasi melibatkan perubahan pada banyak aspek kehidupan sosial, misalnya industrialisasi, urbanisasi, bahkan sekularisasi, dan sebagainya. Sehingga modernisasi juga dianggap sebagai proses transformasi sosial. Artinya, untuk mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional harus diganti dengan struktur dan nilai-nilai modernitas. Modernisasi yang menyebabkan perubahan sosial ini akan menimbulkan efek domino bagi masyarakat. Di antaranya, perubahan mata pencaharian. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa industrialisasi pada masyarakat pedesaan akan menimbulkan pergeseran orientasi dari sektor pertanian menjadi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sehingga dari pergeseran orientasi mata pencaharian tadi tentunya akan menimbulkan perubahan pada pola hubungan kerja. Nilai Gemenskap antar tenaga kerja dalam kehidupan pertanian tradisional berubah menjadi Gesellschaft. Hubungan antara pemilik dan pekerja yang semula bersifat kekeluargaan atau patron-klien berubah menjadi utilitarian komersial atau berlandaskan pada nilai kebermanfaatan dan kegunaan. Dari situ berubah juga pola pikir masyarakatnya. Masyarakat mulai berpikir secara luas, rasional, dan jangka panjang. Karena dengan terspesialisasinya pekerjaan ini, masyarakat mulai memperhitungkan pendidikan. Contohnya,
Pemilik pabrik yang semula menerima pekerja lulusan sekolah dasar, lambat laun meningkatkan proses penyeleksiannya menjadi lulusan SMA atau perguruan tinggi. Setelah terjadi perubahan mata pencaharian dan masyarakat mulai sadar pendidikan, lambat laun akan berkembang pula tingkat pendapatan masyarakatnya. Dan berubahnya tingkat pendapatan akan berpengaruh pada pandangan masyarakat tentang menginvestasikan pendapatan yang diperolehnya. Jika dahulu masyarakat lebih senang menginvestasikan pendapatannya untuk membeli binatang ternak seperti sapi sebagai tabungan masa depan, sekarang mereka lebih senang berinvestasi dalam bentuk tabungan atau membeli kendaraan seperti sepeda motor atau mobil, karena kendaraan lebih dianggap dapat meningkatkan prestis seseorang dibandingkan dengan kepemilikan hewan ternak atau kepemilikan sebidang tanah. Selain itu, akan muncul juga kecemburuan sosial dan kesenjangan antara masyarakat desa dan kota. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang semula hidup apa adanya kemudian berubah memiliki penghasilan yang akhirnya menimbulkan persaingan, khususnya persaingan meraih kesempatan kerja dan pendapatan. Karena perbedaan produktivitas pertanian dan non-pertanian akibat makin terbatasnya lahan usaha tani, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Pada akhirnya, perilaku masyarakat akan menjadi lebih konsumtif, seperti seringnya belanja, menonton, jalan-jalan, atau lainnya. Hal ini dilakukan karena mereka telah memiliki pekerjaan serta penghasilan sehingga pola hidupnya pun akhirnya berubah dibandingkan sebelum adanya industri. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.